Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sampai dengan saat ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir di sini dalam rangka sholat subuh dan dilanjutkan dengan kajian rutin. Dan yang kedua, senantiasa kita sanjungkan salawat dan salam bagi baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad dan umatnya dan juga para pengikutnya, keluarganya sampai kepada kita semua. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Kita bergerak kepada acara inti, yaitu pembahasan kitab yang segera akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji. Silahkan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakah kita zikir 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzika min hamazati syayatin wa a'udzika rabbi ayyahdurun. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Latif Bapak Tisna beserta Dewan Pembina Bapak Haji Andri, kemudian pendamping saya sebagai moderator Bapak Yusri, dan seluruh jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini walaupun tidak begitu lama, akan tapi mudah-mudahan ilmu ini penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, penuh manfaat di dunia wal akhirah. Yang kurang sehat baik yang ada di sini, di rumah atau di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala disembuhkan kembali dari segala penyakitnya. Amin ya Allah. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan min ahlil khair wa min ahlil jannah. Kemudian yang sedang usaha, Allah mudahkan ya usahanya. Yang sedang ada kesulitan, Allah angkat segala kesulitannya. Yang sedang belajar, putra-putri kita, santri-santri kita, juga jamaah kita mudah-mudahan sukses belajar. Yang sedang berjuang di jalan Allah, khususnya untuk pondok pesantren dan Darus Shalihin, baik bangunan maupun tanahnya, mudah-mudahan dimudahkan oleh perjuangannya. Dan semua yang berinfak berjariah pun mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya. COVID-19, COVID Mikron dan COVID yang lainnya mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga negeri kita ini baldah thayyibah rabbun ghafur bi barakatil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian kita pada subuh kali ini, ahad pertama di bulan Februari ini adalah Al-Kabiratul Ishrun, artinya dosa besar yang urutan ke-20. Dari kurang lebih 70 dosa besar ini kita kaji pada ba'da subuh kali ini adalah urutan yang ke-20. Temanya adalah az-zulmu bi akhdhi amwalin nasi bil batil. Artinya az-zulmu itu adalah berbuat zalim bi akhdhi amwalin nasi, dengan mengambil harta manusia atau harta orang lain, bil batili, dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru, dengan cara yang tidak benar. Ini termasuk dosa besar, yakni ngambil harta orang lain tapi caranya yang tidak benar, caranya yang tidak baik. Qala Allah Ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam, al-ayah. Artinya wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, cara yang tidak benar. Waktu dulu biha ilal hukam, dan kamu ya memberikan uang suap biha, dengannya, ilal hukam, kepada para hakim-hakim, sampai akhirnya ayat, di mana ayat ini bisa dilihat di bawah ya, nomor 2, yakni surah Al-Baqarah ayatnya 188. Dari ayat Al-Quran tadi kita dapat memahami bahwa Allah melarang kita ya memakan harta di antara kalian, di antara kita semua, dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang tidak benar, ya, termasuk di dalamnya dengan korupsi, dengan menipu, dan yang lain-lainnya. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa, sungguh hanyalah kesalahan itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain, wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan mereka telah berbuat aniaya di muka bumi tanpa hak. Ulaika lahum azabun alim, mereka lahum, bagi mereka, azabun alim, azab yang amat pedih. Ya, bagi orang yang selalu berbuat zalim kepada orang lain sewenang-wenang, maka diancam oleh Allah, mereka akan mendapatkan azab, siksa yang amat pedih. Nauzubillah min zalik. Ini ada dalam Al-Quran ya, surah Asy-Syura ayat 42. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, waz-zalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir, dan adapun orang-orang yang berbuat zalim, malahum, tidak ada bagi mereka, miwaliyin, daripada pelindung, wala nasir, dan tidak ada penolong. Jadi orang yang berbuat zalim jelas tidak akan dilindungi oleh Allah dan tidak akan ditolong. Ini ada dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 8. Selanjutnya kita kepada hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan bagaimana beratnya ya kaitan dengan berbuat zalim ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Berbuat zalim itu adalah akan menjadi kegelapan
yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa qala, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, man zalama shibran, barang siapa yang telah berbuat zalim dengan sejengkal minal ardi, dari bumi, tuwiqahu, maka akan dikalungkan kepadanya ila sab'i aradina, kepada 7 lapis bumi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini hadis sahih nomor 6. Di bawah lihat muttafaq alaih, hadis Rahul Bukhari wa Muslim, hadis sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Jadi artinya orang yang telah berani berbuat zalim hanya walaupun 1 jengkal dari bumi, ya biasanya yang suka ngukur-ngukur ketika jual beli tanah, kemudian suka katakan curang, ya, sehingga misalnya dikurangi 1 jengkal, itu nanti yang 1 jengkal ini akan dikalungkan kepada orang yang berbuat curang tadi, jahat tadi, sampai ya 7 bumi, ya, sampai 7 bumi yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dikalungkan yang luar biasa beratnya tentunya. Ini akibat daripada perbuatan curang tadi, ya. Jadi ukuran, biasanya orang yang ukur dicurangi dengan walaupun 1 jengkal, apalagi kalau misalnya 1 meter, apalagi 100 meter dan seterusnya, itu tentu ya dosanya lebih berat lagi. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yazlimu misqala dzarrah. Surah An-Nisa ayat 40. Artinya sungguh Allah tidak akan berbuat zalim sekalipun sebesar zarrah, ya, biji sawi atau yang lebih kecil dari biji sawi. Jadi Allah Ta'ala tidak menzalimi hambanya walaupun sekecil apapun. Wa fil hadisi, dan tersebut dalam sebuah hadis, wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an wa huwa zulmul ibadi, dan mahkamah yang Allah Ta'ala tidak biarkan minhu, darinya syai'an sedikit pun, wa huwa zulmul ibadi, yaitu berbuat zalim kepada hamba-hamba. Maksudnya ketika ada seseorang yang berbuat zalim kepada orang lain, hamba-hamba Allah, Allah tidak akan membiarkan, ya, untuk memberikan balasan kepadanya. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, matlul ghaniyyi zulmun, menunda-nundanya orang yang mampu untuk membayar utang, zulmun adalah berbuat zalim. Jadi misalnya ada orang yang sebenarnya untuk membayar utang itu udah mampu, tapi ditunda-tunda aja, nanti lagi. Ini juga termasuk berbuat kezaliman. Wa min akbari zulmi, dan diantara yang sebesar-besarnya berbuat zalim ialah al-yaminul fajirah ala haqqin alaih. Dia bersumpah tapi sumpahnya palsu, ya. Sumpahnya jahat atas hak yang ada padanya. Ya, sudah sumpah tapi sumpahnya tidak benar. Nah, ini dikatakan akbari zulmi, zalim yang paling besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manik tata'a haqqam ri'in muslimin biyaminih faqad aujaballahu lahu nara. Barang siapa yang memutus suatu hak seseorang muslim biyaminihi, dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahu nara, maka sungguh Allah telah mewajibkan baginya masuk api neraka. Artinya kalau misalnya mengganggu hak seorang muslim dengan sumpah, padahal ya dia tidak benar dalam melakukannya seperti itu, dengan sumpahnya itu sumpah palsu, sehingga ada umat Islam merasa dirugikan dengan gara-gara kelakuannya itu, maka wajib baginya masuk neraka. Kila, dikatakan, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, sekalipun ada
sesuatu itu yang sedikit, artinya merugikan kepada orang lain itu hanya sedikit saja, itu apakah yang sedikit juga menjadikan dia wajib masuk neraka? Qala Rasulullah bersabda, ya menjawab, wa in kana qadiban min arakin, ya sekalipun hanya sebatang daripada kayu arok. Kayu arok itu kalau bapak atau ya saudara haji atau umroh biasanya kan dijual ya dekat masjid itu, bahkan di depan hotel juga, hotel jam-jam yang besar. Kayu arok itu biasanya untuk bersiwak itu kan potongannya itu ya kecil-kecil lah. Jadi artinya walaupun seperti itu ya kecilnya, tetap kalau memang bukan haknya dia ambil saja sehingga merasa orang lain dirugikan, jelas akan menjadi ahli neraka. Nauzubillah min. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ista'malnahu, barang siapa yang kami telah memperkerjakannya. Artinya misalnya dia ditugaskan ya sebagai pekerja ala amalin, atas suatu pekerjaan, fakatamana, lalu seseorang itu menyembunyikan kepada kami makhiton, ya benda yang sudah dijahit, fama fawqahu, atau yang lebih kecil dari itu, kana gululan, maka adalah dia itu termasuk orang yang korupsi, ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang Allah akan datangkan dengannya pada hari kiamat. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi artinya kalau ada seseorang pekerja, katakanlah misalnya kita ngambil pekerja untuk bekerja di tempat kita atau di pabrik kita, perusahaan kita, lalu seorang pekerja tadi ya menyembunyikan, dalam arti dia mengambil sembunyi-sembunyi sesuatu yang ya dijahit, ya katakanlah misalnya kayak pakaian gitu, ambil lagi, atau yang lebih daripada itu, maka berarti dia telah berbuat korupsi, gulul bahasa Arabnya, dan nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Nauzubillah min zalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, inna syamlata allati ghallaha tashta'ilu alaihi naron, sungguh baju kurung yang telah ia korupsi, ya artinya ngambil bukan haknya, la tashta'ilu alaihi naron, niscaya akan membakar dengan mengambil baju kurung tanpa hak tadi dengan api neraka. Jadi artinya tubuhnya itu akan dibakar dengan api neraka. Faqama rajulun, lalu ada seorang laki-laki berdiri, faja'a bisyirakin kana akhadhahu lam tusibhul maqasimu, faja'a bisyirakin, lalu ia mendatangkan dengan tali sepatu, karena akhadhahu, yang ia ngambilnya lam tusibhul maqasim, padahal belum dibagi dari harta rampasan perang. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, syirakun min narin, maka tali sepatu tadi berarti akan menjadi bahaya, akan masuk neraka. Ya, jadi artinya walaupun ngambilnya hanya tali sepatu kan nggak begitu banyak ya, bukan sampai nggak miliaran terus, tapi tetap dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus berhati-hati ketika mengambil ya yang bukan hak kita. Wa qala rajulun, dan ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, in kutiltu sabiran muhtasiban mukbilan ghairu mudbirin, tukaffaru anni khotoyaya. Ada seorang laki-laki sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, rupanya dia akan terempur ya di medan perang melawan orang-orang kafir. Dia bertanya begini, ya Rasulullah, in kutiltu, jika seandainya saya terbunuh, sobiron, terbunuhnya itu dalam keadaan saya sabar,
muhtasiban, semata-mata mencari ridho Allah, ya pahala dari Allah, mukbilan, menghadap, ghairu mudbirin, tidak membelakangi. Artinya melawan musuhnya itu dengan penuh semangat, tidak menjadi ke belakang begitu. Betul-betul saya ikhlas dalam berperang ini karena Allah dan penuh semangat. Atau kafaru anni khotoyaya, apakah bisa mengkafarati, bisa menghapuskan ani dari aku khotoyaya, segala kesalahan-kesalahanku. Jadi pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, kalau misalnya saya perang jihad di jalan Allah dengan penuh semangat, ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji-puji orang, apakah bisa kalau saya terbunuh itu segala kesalahan saya akan dihapus, akan ya diampuni oleh Allah? Jawab Nabi, qala, Rasulullah bersabda, na'am, ya, illa dayana, kecuali utang. Jadi rupanya kalau utang mah nggak bisa dihapus. Kalau dosa-dosa yang lainnya, karena dia jihadnya karena Allah sampai terbunuh, itu akan diampuni segala dosa-dosanya. Cuma ada pengecualian, kata Nabi, ada istisna, ya, pengecualian. Illa dayan, kecuali utang kamu yang harus dibereskan dulu, dirapihkan, baru akan diampuni oleh Allah. Artinya tidak ada masalah di hari kiamat. Tapi kalau masalah utang piutang belum beres, itu akan diurus juga walaupun kamu mati syahid. Ini masalah utang ini jangan disepelekan, harus diperhatikan, ya. Jangan sampai kita ada sangkut paut dengan hutang ketika kita meninggal dunia. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah, rahul Bukhari. Artinya inna rijalan, sungguh ada beberapa orang laki-laki, yatakhawwaduna fi malillah, yang telah ya mengambil, menggunakan dalam harta Allah. Harta Allah itu seperti misalnya zakat, ya, itu adalah ya harta Allah, bighairi haqqin, tanpa hak. Jadi ada, katakanlah harta amanah, ya, yang harus dilaksanakan dengan baik, kemudian misalnya dia ambil, dia makan, padahal itu hartanya bukan milik dia, ya. Jadi harta Allah ini artinya harta yang, ya, katakanlah harta panas, gitu, ya. Bighairikan pahak, palahumun naru yaumal qiyamah, maka bagi mereka azab api neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Rahul Bukhariyu, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, li Ka'b bin Ujrah, kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah, ya, nama sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah. Apa yang disabdakan Nabi kepada beliau? Kata sabda Nabi, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin annaru aula bihi. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, lahmun, daging, nabata, yang tumbuh, min suhtin, dari barang haram, annaru aula bihi, api nerakalah yang lebih pantas, bihi, untuk melalapnya. Jadi artinya Rasulullah bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah bahwa surga itu tidak akan dimasuki oleh daging yang tumbuh dari yang haram. Maksudnya seseorang yang makan minumnya, ya, yang dari barang yang haram, hasil usaha yang haram, itu tidak akan masuk ke dalam surga, tapi akan dilalap oleh api neraka. Sahihun ala syarti syaihaini, hadis sahih sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala Abdul Wahid bin Zaid, dan telah berkata Abdul Wahid bin Zaid, an Aslam al-Kufi, dari Imam Aslam al-Kufi, an Murrah al-Hamadani, dari Murrah al-Hamdani, an Zaid bin Arqam,
dari Zaid bin Arqam, an Abi Bakrin dari Abu Bakar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya biharamin. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, jasadun, jasad atau tubuh, ghudhiya biharamin, yang makan sehari-harinya dari barang yang haram. Artinya kalau seseorang hidupnya makannya hasil korupsi, hasil mencuri, hasil menipu, ya, itu menurut hadis ini, ya, 7 ini Ruahul Hakim. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, halamannya 422, wasohahahu, dan ia telah mensohihkannya, artinya menilai hadisnya sebagai hadis sahih, wa wafaqahu Az-Zahabi, dan telah menyetujuinya Imam Az-Zahabi. Jadi Imam Al-Hakim itu punya kitab yang tebal, ya. Saya alhamdulillah miliki kitabnya, tidak kurang 6 jilid, namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. Al-Mustadrak ala Sahihain, ala Sahihain, itu karangan Imam Al-Hakim An-Naisaburi namanya. Nah, kemudian diteliti lagi oleh Imam namanya Az-Zahabi, yang pengarang kitab Sairun Nubala ini, yakni sejarah, ya, orang-orang yang pandai, yang sangat tebal, lebih 10 jilid kitabnya. Bahkan Az-Zahabi juga mengarang kitab Al-Kabair, ya. Jadi disetujui bahwa memang hadis ini hadis sahih. Yang bunyi hadisnya, ya, la yadkhulul jannata jasadun ghuzziya biharamin. Tidak akan masuk surga, jasadun itu jasad, tubuh yang makan sehari-harinya dengan barang yang haram. Maka orang ini tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dinyatakan hadisnya oleh Imam Al-Hakim sebagai hadis sahih, dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi namanya. Wa yadkhulu fi hadzal bab, dan masuk dalam bab ini, maksudnya dalam kategori makanan yang haram, ya, tubuh dikasih makan yang haram. Nah, apa saja? Yang pertama al-makkas. Al-makkas itu artinya orang yang suka istilahnya malak, ya. Ya, suka malak ini. Jadi ada orang lewat misalnya, ya, dipalak lah gitu, kasih uang, minta uang dan sebagainya, dipaksa. Nah, ini termasuk berarti memakan dari harta yang haram, ya. Ada yang menafsirkan makas ini bea cukai, ya. Kemudian yang kedua, waqati utorik. Qati utorik ini arti letterleknya adalah pemutus jalan. Biasa diterjemahkan dengan begal. Jadi biasanya begal itu biasanya di jalanan, ya, dicegat kemudian rampas. Nah, ini harta berarti hasilnya itu harta yang tidak halal, ya, karena mengambil milik orang lain dan dengan paksa. Kemudian wasariku, sarik itu pencuri, ya, termasuk koruptor lah. Itu berarti hartanya itu, ya, dari yang tidak dihalalkan. Kemudian wal batot, ada wal batotu. Batot ini dilihat di angka 8 di bawah, ya. Al batot kalimatun farisiyah. Jadi kata-kata orang dari Persia. Al batu ini yakni fathul kharraj, ya. Pengertiannya adalah fathul kharraj ini artinya yang membuka, memaksa bayar pajak. Ini termasuk yang kategori jadi mau dipaksa, ya, pajak yang berlebih-lebihan. Ini termasuk berarti makanan yang tidak dibenarkan dalam agama ini. Apalagi sambil
ya korupsi. Kemudian wal khoin, orang yang berbuat khianat. Ya, khoin ini adalah berbuat khianat, ya, tidak jujur, ya. Kemudian di sini wazagoli. Zagli ini 9 ay al-ghosh, artinya yang suka nipu. Jadi dia ngambil harta tapi suka ada penipuan-penipuan. Nah, ini juga termasuk hartanya itu harta yang diharamkan oleh ya agama kita. Kemudian wa manil taqata malan falam yu'arifhu, dan orang yang menemukan harta dan tidak mengasih tahu, ya, tidak menginformasikan kepada yang lain. Dia misalnya, kan harusnya ketika kita menemukan ya harta itu diinformasikan siapa yang hilang, ada harta yang berharga, malah diambil aja dipakai sendiri. Nah, ini termasuk harta yang tidak boleh untuk dimakan. Wa man ba'a syai'an fihi aibun fagotohu, dan orang yang menjual sesuatu di dalamnya aibun, ada cacat, fagotohu, lalu ia tutup-tutupi. Ya, jadi sebenarnya di dalam barangnya itu ada cacat, tapi supaya harganya tetap mahal, akhirnya cacatnya itu ditutupi aja. Jadi enggak jujur, enggak terang-terangan, ya. Sehingga menjadi orang kan ketika enggak terang-terangan disangkanya ini barangnya bagus, tapi ternyata di dalamnya itu ada cacat misalnya yang dia tidak kemukakan, sehingga dibeli aja karena kan lihat luarnya bagus, akhirnya menjadi merugikan. Nah, ini juga harta hasilnya itu hasil yang haram yang dilarang oleh agama kita. Kemudian wal makomir, ya, makomir ini adalah hasil judi, ya. Jadi kimar itu hasil judi yang dilarang oleh agama kita. Jadi semua hal-hal yang terlarang oleh agama kita hendaknya kita hindari, karena itu semua bisa jadi tidak masuk ke dalam surga gara-gara hasil usahanya yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga kita selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan